setelah ini kemungkinan ini dalam waktu beberapa hari ini udah selesai nih perang, karena militer Israel itu sudah di pusat di jantungnya ya, jantungnya Gaza tuh yang sudah mengepung petinggi-petinggi Hamas yang sembunyi di terowongan-terowongan tikus itu. Nah, masalahnya kan Hamas juga punya petinggi-petinggi yang ada di luar Palestina. Yang pertama Khaled Masyal, lalu ada Basim Naim sama siapa tuh lagi tuh Ismail Haniyeh ya, Haniyeh. Nah, ini ketiga orang ini seharusnya sih menurut saya juga perlu ini untuk ditangkap ini. Atau kalau kita lihat film-film dokumenter di YouTube, gimana usaha keras dari Israel untuk memburu penjahat perang penjahat perang Nazi yang sudah membinasakan berapa juta orang-orang jauh gitu, gigihnya mereka ya untuk menangkap tuh mantan-mantan Nazi itu kan sampai ke pelosok dunia tuh kan, dan itu berhasil sebagian besar. Ini saya yakin ini juga ketiga petinggi Hamas ini juga bakal diburu ini, termasuk juga nanti afiliasi Hamas yang ada di Indonesia nih. Wah, hati-hati. Channel luar ya. Jadi dikatakan di sini bahwa ini terbaru ya, baru banget ini. Presiden Mahmud Abbas Palestina itu dan rombongannya itu diserang. Bahkan ada bodyguardnya atau penjaganya itu yang tewas terbunuh dibunuh oleh kelompok belum tahu siapa kelompoknya, cuman diduga itu terafiliasi juga dengan Hamas. Motifnya apa atau alasannya apa? Karena kelompok ini mengultimatum Mahmud Abbas dalam waktu 24 jam untuk declare global war terhadap Israel. Itu supaya maksudnya Mahmud Abbas itu mengatakan seperti itu ke dunia untuk perang global terhadap Israel. Tapi Mahmud Abbasnya tidak mau. Nah, akhirnya dia diserang. Halo. Oke, tadi Pak Roberto ya. Tadi Pak Roberto siapa yang tadi dia mau bersuara ya. Saya minta untuk Roberto share screen Donadoni, pemain sepak bola ini. Untuk share screen. Halo. Ya. Mau share screen apa ya? Ya. Itu mesti host yang kirim ke saya aja, kirim ke saya boleh? Foto-foto. Iya, kirim ke aku boleh biar aku kirim aja. Biar aku share. Ya. Iya. Ya, itu bisa dilihat tuh di chat. Oke. Bisa ditampilkan. Sabar ya, bentar. Ini belum ada sih di chat. Udah ada gak sih? Bicara aja supaya jangan kelamaan. Lanjut aja. Oke, sambil bicara aja supaya. Oke. Ya, ini jadi tadi yang mau saya sampaikan saudara-saudara, sebenarnya ada di itu ya. Ada di foto yang mau saya tampilkan. Cuman belum muncul di sini. Oke, jadi saya sampaikan aja. Mungkin lagi loading. Itu cuplikan wawancara antara supporter dari Hamas yang sudah bertobat ya, tinggal di Inggris. Dia diwawancara di channel GB News. Dikatakan di situ bahwa anak-anak di Gaza itu sudah cuci otak, radicalized from the age of 6. Maksudnya sejak umur 6 tahun mereka sudah dicuci otak. Jadi kalau ada korban dari pihak Hamas atau orang-orang Indonesia menyebutnya rakyat Palestina yang terbunuh, anak-anak, remaja, itu kemungkinan anak-anak yang sudah terafiliasi dengan Hamas, gitu ya. Jadi clear ya. Ini yang mengatakan adalah orang mantan Hamas yang sudah bertobat dan dia sudah tinggal di Inggris, pindah ke Inggris gitu. Jadi dari umur 6 tahun, bayangkan 6 tahun itu
Kalau di Indonesia tuh ada yang di TKA, TKB, ada yang udah kelas 1 SD. Bayangkan ya, anak-anak umur segitu sudah dicuci otak. Jadi narasi-narasi yang sering dikembangkan di berita-berita Indonesia, banyak anak-anak kecil dan remaja menjadi korban pembunuhan Israel, itu semua adalah anak-anak yang sudah terafiliasi dan dicuci otak oleh Hamas. Dan mungkin juga bawa senjata ya, ikut berperang juga tuh dengan Hamas. Jadi cara untuk membantah tudingan-tudingan itu yaitu itu saja seperti yang saya katakan ini gitu ya. Oke, clear ya? Halo, bisa dengar? Berikut ini saudara-saudara, saya dapat berita juga di channelnya channel luar ya. Jadi dikatakan di sini bahwa ini terbaru ya, baru banget ini. Presiden Mahmud Abbas Palestina itu dan rombongannya itu diserang. Bahkan ada bodyguardnya atau penjaganya itu yang tewas terbunuh dibunuh oleh kelompok belum tahu siapa kelompoknya, cuman diduga itu terafiliasi juga dengan Hamas. Motifnya apa atau alasannya apa? Karena kelompok ini mengultimatum Mahmud Abbas dalam waktu 24 jam untuk declare global war terhadap Israel. Itu supaya maksudnya Mahmud Abbas itu mengatakan seperti itu ke dunia untuk perang global terhadap Israel. Tapi Mahmud Abbas tidak mau. Akhirnya dia diserang. Nah, ini berita ini mungkin bisa kita cek lagi kebenarannya atau gimana, sama-sama gitu ya. Nah, kira-kira itu saja. Oke, terus lagi ini ketiga, ini buat kita pikirkan juga. Setelah ini kemungkinan ini dalam waktu beberapa hari ini udah selesai nih perang, karena militer Israel itu sudah di pusat di jantungnya ya, jantungnya Gaza tuh yang sudah mengepung petinggi-petinggi Hamas yang sembunyi di terowongan-terowongan tikus itu. Nah, masalahnya kan Hamas juga punya petinggi-petinggi yang ada di luar Palestina. Yang pertama Khaled Maschal, lalu ada Basim Naim sama siapa tuh lagi tuh Ismail Haniyeh ya, Haniyeh. Nah, ini ketiga orang ini seharusnya sih menurut saya juga perlu ini untuk ditangkap ini. Atau kalau kita lihat film-film dokumenter di YouTube, gimana usaha keras dari Israel untuk memburu penjahat perang penjahat perang Nazi yang sudah membinasakan berapa juta orang-orang jauh gitu, gigihnya mereka ya untuk menangkap tuh mantan-mantan Nazi itu kan sampai ke pelosok dunia tuh kan, dan itu berhasil sebagian besar. Ini saya yakin ini juga ketiga petinggi Hamas ini juga bakal diburu ini, termasuk juga nanti afiliasi Hamas yang ada di Indonesia nih. Wah, hati-hati. Nah, jadi kira-kira itu ya yang mau saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi. Tunggu. Oke, Halo. terima kasih. Iya, Pak Anton ya tadi ya yang duluan ya. Pak Anton boleh. Pak Anton. Ya, sudah. Suara saya terdengar jelas ya, Bu? Iya, Terdengar betul. jelas, Bu? Dengar. Yes. Sebenarnya tadi udah ngantuk, tapi dengar itu Yayasan Gelarwo menangkap yang berinisial J yang dari Makassar itu, saya jadi nggak jadi ngantuk. Jadi ini, apalagi dengar itu si Mahmud Abbas Nggak jadi ngantuk ya? katanya ini ya nggak jadi ngantuk. Jadi barusan dari Pak siapa tadi bilang diserang terus bodyguardnya terbunuh. Nah itu artinya kan sini kan sudah tahu siapa itu Israel, jadi nggak bakalan mengutuk. Jadi tapi kan dengan tidak mengutuk itu malah digituin. Nah inilah saya segera menangkap yang berinisial C yang dari Makassar itu. Dengan itu Pak, yang berinisial apa tuh M yang waktu itu menghadang aparat untuk tidak menangkap Abdul Somad. Nah itu juga harus diperhitungkan ya, kalau bisa ditangkap dimasukkan penjara. Kalau bisa ini Pak,
Yayasan Galurwa juga memunculkan lagi undang-undang itu subversif kayak IASE di Malaysia itu. Barang siapa sekiranya omongannya itu mendukung teroris, kayak yang berinisial J itu kan udah jelas itu mendukung Hamas kan. Hamas itu kan membegal bayi, kepala-kepala bayi Israel itu udah jelas itu teroris tuh. Malah yang berinisial J itu ngomong statement seperti itu, ya itu udah jelas itu mungkin kaki tangannya atau apa ya. Semoga inilah nanti kalau perang Gaza ini udah kelar, nanti Israel juga memburu itu yang berinisial J itu. Sebagaimana itu orang-orang Nazi yang mengholocaust orang Yahudi juga diburu sampai ke ujung bumi kan, dibalas gitu ya. Ya ajaran kita sih Kristen tidak mengajarkan untuk balas dendam, tapi ya hukum harus ditegakkan. Udah gitu aja Pak. Makasih. Giliran yang lain. Terima kasih. Oke, ke Pak siapa yang tadi sebelum pijet plus ada lagi deh, satu lagi Pak itu ya. Nggak ada lagi yang ini raise hand. Sebelumnya tadi satu lagi siapa? Oke, yaudah langsung aja. Pijet plus. Oke, Juragan Alexis. Ya, siapa? Pak Teddy. Ya, Pak Teddy dulu aja lanjut aja Pak Teddy. Bos kita itu, bos dari Sulawesi. Toko Permesta itu. Thank you, ya. Mantap. Thank you Pak Sentana. Ada lupa lagi Pak. Hanya Terima Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat.